Konon katanya, sebelum kuntilanak satu ini mati beranak dalam kubur, dia itu biduan paling cantik di desa X. Sebut saja namanya Neng Mawar Berem. Goyangan kupas jagung khasnya selalu bisa membuat semua rahang pria jatuh menganga sampai ke lantai yang licin basah tergenak air liur. Sekali melihat bibir merahnya, semua mata terhipnotis sampai gak bisa kedip. Pernah sekali, saking ramainya penonton yang ikutan joget naik ke atas panggung, belum lagi ada yang sampai manjat-manjat tiang, semuanya kompak teriak-teriak gak mau pulang, maunya digoyang. Besi-besi semuanya bergetar, hingga panggung roboh. Singkat cerita, semua teror bermulai setelah kematian misterius biduan itu. Terdapat banyak versi mengenai kematiannya. Ada yang bilang, dia dikutuk oleh semua istri satu kampung yang kehilangan waras. Imajinasi mereka liar tak terkendali, dihantui oleh bayang-bayang suami mereka di atas ranjang bersama biduan itu. Alhasil, mereka pun sepakat untuk mengirim teluh kepada Neng Mawar Berem. Biduan cantik itu, seketika berubah menjadi buruk rupa. Awalnya muncul ruam di sekujur kulitnya, hingga borok dan koreng bermunculan. Ia tidak bisa menahan gatal pada wajahnya, dan setelah jutaan garukan, kulit wajahnya mengelupas. Menurut beberapa kesaksian orang yang sempat mengintip rumahnya bilang kalau hidung biduan itu sampai hilang dan bolong. Rambutnya semua rontok, kepalanya menjadi botak dengan beberapa luka sobek. Bibir semanis permen itu juga harus mengkerut seperti apel busuk. Biduan itu tak berani keluar rumah. Setebal apapun kain yang dikenakannya, orang akan tetap bisa mencium busuk korengnya. Ia mulai dicap sebagai penyakit, ia dihina, dicaci, dikeroyok, diusir, bahkan sama penggemar duanya dulu. Rumahnya dirusak dan dibakar. Biduan itu kehilangan segalanya, hingga putus asa, biduan itu pun mengakhiri hidupnya dengan mengguguk lehernya. Versi lain ceritanya adalah ternyata biduan serupawan itu dimiliki oleh seorang germo. Sedari awal, biduan itu tidak pernah memiliki kuasa atas tubuhnya. Ia kerap dipaksa untuk melayani banyak pria, pelanggannya beragam, tamu-tamu yang berdatangan ke desa, dari pengusaha, aparat, sampai pejabat-pejabat. Walau uang yang berputar begitu kencang, tapi tetap saja yang didapati biduan itu tidaklah banyak. Tidak sebanding dengan banyaknya resiko yang harus ia telan. Hingga yang tidak diharapkan pun terjadi. Ia dihamili oleh salah satu pelanggan bejatnya. Ia mencoba menuntut, tetapi ia tidak memiliki kuasa. Ia coba apapun yang ia bisa, sampai mengancam untuk mengumbar berita kehamilannya. Namun, politikus yang tidak mau kampanyenya terganggu oleh skandal ini mengerahkan suruhan duanya untuk membungkamnya. Yang terjadi berikutnya begitu mengenaskan. Biduan itu mati diperkaos. Tubuhnya luka-luka dan saking bonyoknya, wajahnya sudah tidak lagi terbentuk. Biduan itu mati beranak dalam kubur. Kedua versi itu memiliki kelanjutan cerita yang sama, yaitu kemunculan kembali biduan itu. Akan tetapi, kali ini kecantikannya lebih menggetarkan batin. Ruam, luka, koreng, semuanya hilang seketika. Ia mulai tampil di diskotek kampung. Bibirnya nyala merah merekah. Goyangan kupas jagungnya semakin panas. Rang-rang mulai berbincang, mereka seperti kenal wajah wanita itu, mereka tahu hafal betul goyangan itu. Dan dalam waktu semalam, diskotek itu berubah ramai dan sesak. Bahkan sampai jam 3 subuh, diskotek itu masih banjir manusia. Semua pria sekampung rela berhimpit-himpitan untuk dapat menyaksikan bidadari itu. Mereka semua berebut ingin memilikinya, ingin merasakan hangat tubuhnya. Tapi biduan itu bukanlah biduan yang mereka semua kira. Satu malam keos, ketika Neng Mawar sedang pulang berjalan kaki, muncul antrean pria panjang di belakangnya. Mereka semua bergiliran untuk menawarinya tumpangan. Ada yang bawa motor ninja, sampai motor 2 tak, dengan knalpot berisiknya. Rayuan demi rayuan ditembakkan, "Neng cantik, bahaya Neng malam-malam pulang sendiri. Ayo Neng, akang anterin." Tapi semuanya gagal memenangkan hati Neng Mawar. Ia tidak menoleh sedikit pun, ia tetap berjalan tegap dan anggun. Sampai gilirannya mobil datang menghampiri.
Pengendara mobil itu menurunkan kaca jendelanya sambil sok-sokan tak acuh membuang mukanya dari Neng Mawar. Taktik jitu buaya ini berhasil memenangkan hati biduan itu. Ketika Neng Mawar masuk, di belakangnya, akang-akang makin menggila. Saat mobil itu melaju, gelas-gelas plastik berisikan cairan keptikus dilemparkan ke mobil itu, diiringi sorakan, ahhanyinggg. Keesokan harinya, mobil itu ditemukan terparkir di samping ladang tanaman jagung kering. Menurut kesaksian warga yang pertama kali menemukan mobil itu, awalnya ia menyadari darah yang terus menetes dari dalam mobil sampai menciptakan genangan kolam di bawahnya. Ketika warga itu membuka pintu mobil itu, banjir darah merah pekat langsung menyelinap keluar. Alat-alat berterbangan, bau anyir darah tercium begitu menyengat. Di kursi pengemudi tergeletak mayat seorang pria yang tampak begitu mengenaskan. Arga-arga mulai mengarang cerita-cerita, berusaha untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Mawar Berem diantarkan pulang dengan mobil oleh seorang pria. Tak ia sangka, alih-alih diantar pulang, pria itu justru mengambil jalur tikus. "Kang, ini di mana? Kok kita masuk hutan?" "Neng takut Kang, jalanannya gelap." Tetapi pria itu tak acuh, sampai ia berhenti depan ladang jagung. Jalanan begitu sepi, tidak ada satupun warga yang lalu lalang. Di bawah sinar bulan, pria itu berusaha mencium Neng Mawar. Tetapi Neng Mawar berusaha mengelak. Ia ingin kabur, ia coba membuka pintu belakangnya. Tapi pria itu menguncinya. "Jangan Kang," kata Neng. Tetapi ia tetap memaksa. Neng Mawar pun pasrah balik menciumnya. Lidah pria itu menyelinap masuk ke dalam mulut Neng Mawar. Seketika Neng Mawar langsung menggigitnya, membuatnya berdarah. Pria itu menjadi lebih beringas. Ari-arinya yang menyelinap di antara rambut-rambut panjang Neng Mawar tiba-tiba menjambaknya, sampai benang-benang hitam itu kecabut rontok. Pria itu mempelototi mata Neng Mawar yang sudah berlinang air mata. Pria itu lalu membuka ikat pinggangnya. Celananya sudah berada di lututnya. Dengan tangannya, ia mendorong kepala Neng Mawar menuju selangkangannya. Neng Mawar tidak punya kuasa untuk mengelak. Neng Mawar mengupas jagung yang ada di depannya. Ia mengemutnya dalam mulutnya hingga membuatnya tersedak dan tidak bisa bernafas. Lalu, yang terjadi berikutnya adalah sebuah mimpi buruk. Iba-iba Neng Mawar putus batang peler pria tersebut. Darah bercipratan kemana-mana, kaca depan mobil itu sepenuhnya merah. Seperti ular, kulit wajahnya mengelupas. Wajah cantiknya seketika luntur menunjukkan wujud aslinya. Ia membuka rahang mulutnya lebar, seperti ular kobra yang mau menyantap mangsanya. Ia terkam pria itu, ia gigit lehernya, ia koyak daging pria tersebut. Darah kembali bercipratan. Kini gantian pria tersebut yang menjerit kesakitan. Ia mencoba membuka pintu di sampingnya, tetapi biduan itu lebih kuat darinya. Ia robek paksa baju pria itu, sekali lagi ia koyak daging dada pria itu, hingga tulangnya nampak. Lalu dengan satu gerakan, Neng Mawar memisahkan kepala pria itu hanya dengan menggunakan tangannya. Kurang lebih seperti itulah penampakan mobil yang ditemukan pagi itu, mayat seorang pria, dengan kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya, banyak robekan di beberapa titik, di leher, di dada, dan yang paling mencuri perhatian warga adalah peler pria tersebut yang hilang. Itulah awal mula dari teror kuntilanak merah. Kuntilanak satu ini tidak ditemukan gelantungan sambil nangis di atas pohon. Dia begitu lapar, dia aktif berburu. Ia gunakan kecantikannya untuk memikat mangsanya. Hanya satu yang dapat memuaskan rasa laparnya.